Saat di situasi sulit tersebut, Sang Wo menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui lawan. Ia meminta pada rekannya untuk melangkah 3 kali ke arah depan sesuai aba-abanya. Awalnya, timnya tak setuju, tetapi karena tak ada jalan keluar, akhirnya mereka melakukan hal itu. Saat taktik dilakukan, Gi-hun hampir saja menyentuh bibir dari jurang. Tetapi beruntungnya, ia berhasil menahan badannya dan berkat taktik dari Sang Wo, mereka berhasil memenangkan permainan tali tambang tersebut. Ya, tim lawan terkejut ketika ternyata tim dari Gi-hun mengulur tali sehingga semua timnya terjatuh. Setelah itu, tim Gi-hun dengan mudahnya menarik tali dan membawa tim 5 ke jurang kematian. Seusai pertandingan, mereka diharuskan kembali ke ruangan untuk menunggu tim lain bertanding. Tetapi karena tim telah terlanjur terbentuk, akhirnya 10 orang tersebut diminta untuk tetap pada benteng yang telah Gi-hun dan kawan-kawan persiapkan. Demi berjaga-jaga pembunuhan akan terjadi di malam hari. Melihat tim Gi-hun kembali, Deoksu tak menyangka mereka akan memenangkan pertandingan. Terlebih terdapat Mineo di dalamnya. Mineo yang sangat ingin membalaskan dendamnya langsung berusaha membuat dirinya seakan-akan berpengaruh di dalam tim. Ia bahkan memuji Chang Wo karena berkat dirinya mereka berhasil selamat dari jurang kematian tersebut. Namun saat Mineo membanggakan dirinya sendiri, Ali justru mengungkapkan fakta yang sebenarnya, di mana ia mengatakan jika saat Chang Wo menyarankan hal tersebut, Mineo justru menduga bahwa trik itu akan gagal. Mendengar Ali mengatakan hal tersebut, Mineo menuduh Ali sebagai imigran gelap karena dirinya bukanlah penduduk asli Korea. Namun Gi-hun mencoba melerai dan meminta timnya untuk berfokus melindungi diri mereka masing-masing. Karena bisa saja Deoksu dan kawan-kawannya akan kembali menyerang malam ini. Tetapi salah satu anggota tim Gi-hun tiba-tiba memberi saran jika bagaimana mereka membuat benteng untuk melindungi diri malam ini. Dan hal itu langsung disetujui oleh Gi-hun. Akhirnya mereka pun membangun sebuah benteng dari beberapa besi yang berada di ruangan. Saat tim sedang membuat benteng pertahanan, Deoksu menghampiri Gi-hun untuk memperingatinya agar berhati-hati terhadap wanita yang kini berada di timnya, yaitu Mineo. Namun Gi-hun justru membalikan keadaan dengan meminta Deoksu untuk berhati-hati dalam memilih tim, karena ia khawatir jika anak buah dari Deoksu akan menyerangnya pada saat malam hari. Lalu Gi-hun menutup pandangan dari Deoksu. Mendengar perkataan Gi-hun, Deoksu tiba-tiba berpikir bagaimana jika perkataan Gi-hun ada benarnya. Karena hal itulah Deoksu memutuskan untuk tak menyerang malam ini. Setelah benteng terpasang, mereka mulai membagi tugas untuk berjaga. Awalnya, sang kakek meminta dirinya untuk menjadi penjaga pertama. Tetapi karena khawatir akan kesehatan sang kakek, Sang Woo pun memperkenalkan dirinya bersama Ali untuk menjadi orang yang berjaga pertama, diikuti oleh Gi-hun dan rekannya. Malam hari pun tiba, Sang Woo dan Ali mulai berjaga. Sembari berjaga, mereka berbincang terkait masalah pribadi masing-masing. Sang Woo menceritakan tentang hutang yang ia miliki, begitu juga dengan hutang yang Ali miliki. Namun ada sedikit perbedaan di antara mereka, karena Ali saat ini mengkhawatirkan istri dan anaknya. Dia takut jika istri dan anaknya akan dicari oleh bosnya yang telah ia sakiti. Kemudian Shin berpindah pada sang dokter yang harus kembali menjalankan tugasnya. Di sana penjaga seperti biasa mengambil salah satu pemain yang telah tewas untuk dijadikan sebagai korban. Kemudian sang dokter dipanggil. Dan beberapa penjaga yang diwajibkan untuk mengantar organ telah siap untuk mengambil paket yang harus mereka antar. Namun saat mereka tiba, ternyata sang dokter belum menyelesaikan satupun organ yang harus ia bedah. Merasa dirinya terus mendapat tekanan, dokter itu menyuruh penjaga yang mengatakan hal itu untuk menggantikan posisinya. Dengan kondisi tubuh yang sangat kekurangan beristirahat. Karena tak mau adanya keributan, seorang penjaga meminta semua untuk tetap tenang. Tetapi ada satu kejanggalan, yaitu seorang penjaga yang sama sekali terlihat polos. Ya, penjaga itu memang Junho yang sedang menyamar. Namun karena ketidaktahuannya akan prosedur tersebut, ia tiba-tiba bertanya yang membuat beberapa penjaga curiga. Beruntung Junho berhasil menutupi hal itu dengan alibinya. Kembali ke ruangan, di mana setelah malam cukup larut, Sang Woo dan Ali telah menyelesaikan tugasnya. Lalu ia membangunkan Gi-hun dan sang kakek untuk berjaga di waktu selanjutnya. Gi-hun yang telah terbangun akhirnya langsung berjaga bersama sang kakek yang terlihat cukup fresh untuk berjaga di malam hari itu.
Saat Gihun sedang melamun terfokus pada ruangan yang kosong, ia tiba-tiba melihat beberapa pendemo serta tentara yang menyiksa pendemo tersebut. Beruntung sang kakek berhasil menyadarkannya. Di sana ia bertanya apa yang terjadi. Gihun menjawab jika dirinya tiba-tiba teringat akan para pekerja di perusahaannya yang mogok kerja dan melakukan demo. Namun karena terjadi kerusuhan, akhirnya tentara turun untuk mengamankan. Alih-alih mengamankan, para tentara justru menghajar pendemo hingga salah satu rekan Gihun tewas. Setelah Gihun bercerita seperti itu, ia tiba-tiba melihat sang kakek yang kesakitan. Saat Gihun memeriksa dahinya, rupanya kakek tersebut demam cukup parah. Ia pun langsung membaringkan sang kakek dan berusaha untuk mengkompresnya. Karena tak ada air yang bisa ia gunakan, Gihun cukup kebingungan. Beruntung, Sabeok tiba-tiba datang dan menawarkan minumnya yang tersisa sedikit. Setelah itu, Gihun langsung mengkompres sang kakek yang telah beristirahat. Dan kemudian Gihun berjaga bersama Sabeok. Kemudian Shin kembali beralih pada ruangan rahasia para penjaga, di mana setelah cukup lama berdebat dan beradu omongan, sang dokter berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Junho yang bertugas sebagai pengantar langsung diarahkan ke sebuah lorong rahasia yang rekannya sangat paham dengan jalur tersebut. Sementara di dalam ruangan, sang dokter bertanya tentang permainan selanjutnya. Namun penjaga menjawab jika mereka belum memberitahu hal itu, dikarenakan frontman masih belum memberitahu mereka. Dengan hal tersebut, sang dokter tak terima, karena dirinya harus tetap mengetahui permainan selanjutnya yang harus ia mainkan. Tetapi sekali lagi, penjaga menegaskan jika mereka belum bisa memberitahu sang dokter. Karena merasa tak seimbang, dokter itu langsung mengancam penjaga tersebut menggunakan pisau bedah yang masih berada di genggamannya. Merasa terancam, penjaga itu meminta dokter untuk mengambil sebuah surat yang berada di dalam sakunya, untuk pergi ke ruang kendali agar ia bisa mengetahuinya sendiri. Akhirnya, saat dokter tersebut sedang mengambil surat tersebut di dalam saku sang penjaga, ia tiba-tiba dihajar oleh penjaga itu, sehingga terjadilah perkelahian. Dokter itu berhasil membunuh satu penjaga yang mengkhianatinya, sementara yang satunya lagi berhasil ia lumpuhkan. Lalu, dokter tersebut dengan cepat berusaha pergi keluar untuk melarikan diri. Di posisi petugas keamanan, ia merasa terheran karena dokter tersebut pergi sendirian tanpa didampingi oleh penjaga. Akhirnya ia langsung melaporkan kejadian tersebut dan tentara dengan cepat mengejar dokter tersebut. Di tempat yang lain, saat Junho dan rekannya tengah menuruni tangga, ia tiba-tiba diperingati untuk tak menyentuh bom yang berada di sisinya. Ia menjelaskan jika bom tersebut akan digunakan oleh para VIP untuk menghancurkan gedung jika permainan telah selesai. Agar para polisi tak bisa menemukan jejak mereka, akhirnya mereka berdua terus turun ke bawah. Tetapi saat mereka akan mengambil oksigen untuk menyelam, rekan dari Junho tiba-tiba menodongkan pisau ke leher Junho dan memintanya untuk membuka topengnya. Akhirnya Junho membuka topeng miliknya dan saat wajahnya terlihat, rekan Junho bertanya, "Siapa kau?" Kembali ke sang dokter yang terus berlari. Setelah ia cukup jauh berlari, ternyata sang dokter tak sadar jika dirinya berlari ke tempat arena bermain. Tentara yang menjaga terus berusaha merayu dokter tersebut untuk menyerahkan diri. Ia berjanji dirinya akan mencari petunjuk dari permainan selanjutnya dan akan menyelesaikan pertikaian ini. Demi melindungi bisnis mereka, mendengar hal tersebut, sang dokter meminta jaminan. Ia meminta penjaga tersebut untuk membuka topengnya. Akhirnya penjaga itu mengalah. Ia membuka topengnya dan akhirnya sang dokter mempercayai perkataannya. Namun saat penjaga itu menghampiri sang dokter, ia tiba-tiba mengeluarkan pisau untuk membunuhnya. Dan saat ia akan membunuh sang dokter, penjaga itu tiba-tiba tertembak oleh frontman beserta beberapa anak buahnya. Di sana frontman mengatakan jika dirinya tak peduli dengan bisnis yang berada di belakang permainan ini. Namun ia tak mau ketika ada penjaga yang menyalahkan peraturan permainan, yaitu kesetaraan pada setiap pemain. Lalu frontman membunuh penjaga tersebut dan juga sang dokter. Sementara itu Junho yang masih ditodong tiba-tiba membalikan keadaan. Ia mengeluarkan pistol miliknya dan langsung membunuh penjaga tersebut. Setelah frontman berhasil membongkar bisnis penjualan organ itu, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mendeteksi setiap penjaga. Dan di sana terdapat seorang penjaga yang masih kabur dan berkeliaran di sekitaran gedung.
Junho yang berusaha untuk kabur justru pergi ke ruangan VIP untuk menemukan kebenaran terkait keberadaan kakaknya. Junho pergi ke sebuah ruangan arsip yang menyimpan data-data dari para pemain yang pernah mengikuti permainan tersebut. Sementara itu, saat Junho sedang mencari informasi terkait kakaknya, frontman menekan tombol darurat, dan sontak para tentara langsung datang ke ruangan para pemain. Mereka langsung meminta para pemain untuk berkumpul di tengah ruangan. Para pemain yang sedang tertidur terkejut dengan bel tersebut. Kembali ke Junho, setelah sekian lama ia mencari informasi kakaknya, akhirnya ia menemukan sebuah nama dari pemenang permainan tersebut. Ya, ternyata kakak dari Junho pernah memenangkan permainan tersebut. Dan kakaknya adalah bernama Hwang In-ho. Bersambung.